Perkara Boxer, kediaman keluarga Park. Terdengar suara langkah kaki ke sana kemari menandakan kalau rumah besar itu sedang sibuk saat ini. Langkah kaki ke sana kemari, suara memerintah, tawa dan suara-suara lainnya menggema di rumah besar Park, di mana semua orang kini sedang berkumpul di sana. Ma, boxer Niel yang merah ditaruh di mana? Suara teriakan Otnel dari lantai 2 terdengar ke seluruh penjuru ruangan itu. Pup, Boah, ha? Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan Otnel, persis seperti anak kecil yang harus diurus segala perlengkapannya. Ma, anakmu tuh, bantuin Ki, ha, malu-maluin. Kikik gama seraya memegang bahu Luna. Astaga, anak itu ya benar-benar ngeselin. Masa iya Edward lebih mandiri dari bapaknya? Ya ampun, gerutu Luna sambil menatap Edward yang sudah selesai berpakaian sejak tadi dan kini sedang menemani Emily, Jacob dan sepupu-sepupunya yang lain untuk makan bersama. Edward yang tertua di antara mereka semua, dan tentu saja anak-anak itu menurut padanya yang memang penuh kasih itu. Itu kebiasaan si Niel mah, letakin barangnya sembarangan. Aku heran gimana nanti istrinya mengurus dia kalau begitu terus, celutuk Kristan. Cak, gak usah urusin adikmu, menantu mama mana? Kok iya gak ada sampai sekarang, Gimana sih, adiknya udah mau nikah, abang-abangnya udah umur 3, 5 malah ngejomblo, gerutu Luna. Kita nggak jomblo loh, Ma. Cuma butuh waktu yang tepat. Ibu Christopher yang sedang merangkai mahkota bunga untuk anak-anak di sana. Ngeles aja terus, ngeles. Dasar perjaka tua. Putus Luna sambil melangkah ke lantai 2, mengurus putranya yang kekanak-kanakan itu. Son, jangan membuat mama kalian sedih. Segera lamar mereka. Papa tahu kalian berdua sudah punya calon. Jangan digantung terus hubungannya. Bisik Gama yang membuat si kembar terbelalak. Dia Aurel kan? Bisik Gama pada Christopher, dan Repa dik Diandra kan? Bisiknya lagi pada Kristan. Bagaimana papa tahu? Tanya mereka berdua dengan mata terbelalak. Tentu papa tahu semua yang kalian lakukan, nak. Selama papa dan mama hidup, segala sesuatu tentang kalian selalu dalam pengawasan kami. Tapi untuk yang ini papa belum beritahu pada mama. Jelas Gama. Kenapa, Pa? Dia akan langsung menikahkan kalian hari ini juga saat tahu kalau kalian menikah, bahkan membuat kekacauan di seluruh rumah besar, membatalkan semua janji tamu, memaksa semua keluarga datang dan banyak lagi hal gila yang bisa mama kalian lakukan, dan itu akan membuat dia kelelahan. Jelas Gama? Kalian tahulah sifat mama kalian seperti apa. Ucap Gama seraya menepuk bahu sekembar saat melihat Repa dan Aurel tampak cantik dengan dress yang mereka kenakan berjalan berdua sambil membawa cemilan di tangan mereka untuk dibagikan ke semua orang. Sana, hampiri kekasih kalian, ucap Gama. Papa benar-benar tak bisa dibohongi, celutuk Kristan. Keahlian papa, nak. Kekeh Gama sambil berjalan menuju tempat duduk cucu-cucunya yang menggemaskan. Sementara itu si mama gorila sedang bad mood karena pakaiannya yang dulu masih muat kini tak bisa lagi dipakai karena sudah kekecilan mengingat dia sedang mengandung. Sayang, please pakai yang ini ya, kamu pakai apa aja cantik kok, bujuk David. Diandra merajuk, bibirnya mengerucut, pipinya yang menggembung menandakan kalau dia sedang kesal. Padahal pakaian itu memang terlalu sempit untuk ibu hamil seperti Diandra. Gak mau, aku mau pakai yang itu, ini semua salah kakak. Pakaiannya jadi gak muat. Hiks, ini karena kakak. Ketus Diandra sambil menangis di pojokan sofa tak ingin menatap suaminya. David memijit pelipisnya, mood Diandra benar-benar parah. Dia menangis sejak jam 3 sore dan ini sudah jam 6 sore. Selama itu Diandra merajuk pada suaminya hanya karena masalah pakaian. Si mama gorila memang ada-ada saja. Sayang please, jadi kamu marah karena aku buat kamu hamil dan pakaiannya jadi gak muat gitu? Tanya David. Ya marah lah, kan ini salah kakak, ucap Diandra. Jadi kamu gak mau ada anak kita di rahim kamu lagi? Benar-benar gak mau? Tanya David sambil duduk di depan kaki istrinya dan menatap Diandra dengan tatapan serius. Ya aku mau lah, aku mau punya baby lagi, masa gak mau? Ketus Diandra. Terus kenapa kamu marah karena pakaiannya gak muat dan nyalahin aku sayang? Itu sama saja kamu gak mau ada baby di sini, ucap David sambil mengusap perut istrinya yang mulai membulat. Diandra menatap suaminya. Bukan begitu. Aku hanya kesal karena pakaianku tak bisa lagi dipakai. Padahal itu pakaian kesukaanku, maaf.
Aku gak bermaksud menyalahkanmu, lirik Diandra yang kini menunduk sambil menahan air matanya di depan David. David hanya bisa geleng-geleng kepala. Dasar kamu ini. Udah, pakai aja yang aku pilihkan, kamu akan cantik dengan pakaian itu, ucap David. Mama mau kan? Mau kan sayang? Tanya David sambil menangkupkan kedua tangannya di wajah Diandra. Wanita itu mengangguk sambil menatap suaminya. Tiba-tiba, cup, sebuah kecupan mendarat di bibir David membuat pria itu terbelalak dengan kelakuan istrinya yang benar-benar di luar dugaan. Astaga, kamu ini ya suka sekali menggodaku, ucap David seraya menepuk pucuk kepala istrinya dengan lembut. Pengen aja, manis banget soalnya, kekeh Diandra sambil bangkit berdiri. Hanya berkomunikasi, seringan itu berhasil mengembalikan mood Diandra. Sementara pasangan itu bersiap setelah melewati drama di ibu muda yang tiada habisnya itu. Di ruangan kamar Otnel sudah terlihat bagai kapal pecah. Cak, kemana sih? Harus pakai yang itu, gumam Otnel sambil membongkar pakaiannya di dalam lemari. Masih dengan pencarian yang sama, yaitu menemukan si boxer merah kebanggaan Otnel. Boxer merah jahitan tangan desainer Italia yang diberi bordiran nama Otnel di bagian pinggangnya, dibuat dengan kain sutra yang lembut tanpa terlihat jahitan di sana. Astaga Niel, pekik Luna saat melihat kamar Otnel saat ini bagai kapal pecah hanya karena perkara si boxer merah yang tak kunjung ketemu. Kaget. Ma, kenapa teriak-teriak? Ucap Otnel yang mengenakan handuk mandi, belum berganti pakaian sejak tadi karena boxernya hilang. Ada-ada saja bapak satu anak ini. Kamarmu udah kayak kapal pecah, dasar anak ini. Ya ampun, pakaianmu berserakan di atas lantai, kasur sofa di atas lemari, nyangkut di pintu, cari apa sih kamu nak? Gerutu Luna sambil masuk ke dalam dan memungut pakaian-pakaian Otnel yang berserakan di lantai. Boxer merah Niel mah, yang dari Italia masa hilang sih? Niel harus pakai itu. Gerutu Otnel yang masih dengan serius mencari di mana keberadaan sang boxer andalan. Dasar anak ini, kenapa nggak pakai yang lain sih? Gerutu Luna. Gak nyaman ma, itu bahannya lembut, gak ada jahitan padahal dijahit langsung dengan tangan. Ada nama Niel lagi, pokoknya nyaman, ucap Otnel dengan ramah songongnya. Astaga, anak ini keluar dari negara mana sih? Cak, yaudah biar mama cariin, ucap Luna. Wanita itu pergi menuju laci pakaian di bawah tempat tidur Otnel. Dan, jreng-jreng, boxer merah kebanggaan Otnel terpampang nyata di dalam laci itu. Cak, Niel. Dasar kamu ini, apa ya di sini belum dicek ha? Ketus Luna sambil mengangkat boxer itu. Wah, mama punya kekuatan supranatural. Niel udah bolak-balik nyari di sana tapi nggak ketemu. Hah? Celutuk Otnel dengan mata terbelalak. Luna geleng-geleng kepala. Wih, dasar kamu ini, ketus Luna. Ampun DJ. Hah? Niel ganti baju ya ma? Kakek pria itu sambil berjalan ke walk-in closet. Kolormu Niel, ketus Luna sambil melemparkan boxer anaknya. Haduh,